Isu pengelolaan keuangan daerah sedang menghangat. Dalam sebuah rapat, Kementerian Dalam Negeri mengungkap dana pemerintah daerah yang mengendap di bank masih mencapai 234 triliun rupiah, termasuk dana pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta agar uang daerah tidak dibiarkan mengendap di bank supaya ekonomi ikut hidup dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Pernyataan ini memantik reaksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia menantang Purbaya untuk membuka data secara terbuka dan menegaskan dana Jabar bukan deposito melainkan giro aktif di Bank BJB untuk proyek pembangunan. Dirinya bahkan balik menyindir agar dana kementerian di pusat juga diperiksa jika ingin bicara efisiensi anggaran. Simak selengkapnya dalam video berikut. Kemendagri mencatat jumlah dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan mencapai 234 triliun rupiah. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025, Mendagri Tito Karnavian menilai salah satu penyebab utamanya adalah lambatnya penyerapan atau realisasi belanja daerah. Dari total dana yang belum terpakai itu, porsi terbesar berada dalam bentuk giro senilai 178 triliun rupiah, disusul deposito 48 triliun rupiah, dan tabungan 7,43 triliun rupiah. Berdasarkan paparan Kemendagri, terdapat 15 daerah dengan nilai simpanan tertinggi di bank. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan 14,6 triliun rupiah, Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Kota Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Berikutnya Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah, Jawa Barat 4,1 triliun rupiah, Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah, Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah, serta Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Daerah itu ada di bank sebanyak 233 triliun, sebagaimana sebelah kiri Bapak. Dalam bentuk giro 178 triliun, simpanan di Pemda 48 triliun, tabungan 7,43 triliun, gabungan provinsi kabupaten kota. Per provinsi kita lihat di sana 60 triliun, ulangi. Ya, 60 triliun itu ada di provinsi. Kalau melihat dari data dari BI ini Pak, tertinggi adalah di yang tadi, tertinggi adalah di DKI 14 triliun lebih, kemudian Jawa Timur 6 triliun lebih, Kalimantan Timur 4 triliun lebih, Jawa Barat 4 triliun lebih, dan seterusnya Pak. Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya agar uang daerah tidak dibiarkan mengendap di bank, terutama dalam bentuk kas atau deposito. Ia menilai dana tersebut seharusnya diputar agar mendorong perputaran ekonomi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Purbaya juga mengkritik kebiasaan pemerintah daerah yang menempatkan dananya di bank pembangunan di pusat, bukan di bank daerah, sehingga uang tersebut tidak kembali beredar di wilayah asalnya. Dirinya pun mendorong agar dana yang belum terpakai tetap disimpan di bank daerah agar bisa disalurkan kepada pelaku usaha setempat. Purbaya juga menilai kondisi tersebut terjadi bukan karena kekurangan dana, melainkan akibat lambatnya eksekusi dan serapan anggaran APBD. Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran dengan cepat agar uang tersebut segera digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dirinya kemudian mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran hingga akhir tahun, melainkan segera memanfaatkannya untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung bagi warga. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya, karena bayarnya di akhir tahun kan, kontraktor itu. Tapi katanya daerahnya naruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan daerahnya uangnya nggak ada uang jadinya, banknya nggak bisa muterin tuh, nggak bisa meminjamkan di sana. Harusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan ke bisnismen atau pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya tuh, kenapa uang di pusat terus numpuknya?
Kalau kita sebar ke daerah dan uangnya balik lagi ke pusat, nggak ada gunanya tuh untuk daerah. Jadi ke depan harus dipikirkan lagi supaya uang tetap bertahan di daerah. Merespons pernyataan Menkeu Purbaya, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi alias Kang Deddy langsung angkat bicara. Ia menantang Purbaya untuk segera terbuka, mengumumkan daerah mana saja yang diduga menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam keterangan tertulisnya pada Senin 20 Oktober 2025. Deddy menegaskan tudingan bahwa pemerintah daerah menahan belanja dan menimbun dana tidak berdasar. Menurutnya, sebagian besar daerah justru mempercepat belanja publik agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Meski demikian, Deddy tidak menutup kemungkinan ada daerah yang menempatkan uangnya dalam deposito, sehingga ia mendesak agar pemerintah pusat membuka data tersebut secara terbuka. Sebab, ia menilai tudingan tersebut bisa merugikan daerah yang telah bekerja dengan maksimal. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Menjawab tudingan dana 4,1 triliun rupiah yang disebut mengendap di bank, Deddy memastikan tidak ada dana Pemprov Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito. Dalam rekaman video yang diterima Kompas.com pada Selasa 21 Oktober 2025, ia menegaskan seluruh uang daerah di Bank Jabar Banten BJB berada dalam bentuk giro aktif untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat. Ia menjelaskan dana 2,4 triliun rupiah di BJB tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan hingga akhir tahun dengan total kebutuhan anggaran mencapai 7,5 triliun rupiah. Sisa kebutuhan sekitar 5,1 triliun rupiah akan ditutup melalui dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya. Deddy bahkan mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk memeriksa langsung kas Pemprov Jabar di BJB. Ia menegaskan keterbukaan merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kepercayaan publik. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.930.534.532 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, marahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Untuk itu, yang 2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, kemudian perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit. Pokoknya banyak deh, bayar listrik yang disambungin ke warga yang gratis. Nah, total kebutuhannya itu adalah 7,5 triliun. Masih kurang nih. Kurangnya dari mana? Ya, dari pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya
yang halal dan tidak mengikat diatur oleh undang-undang. Lebih lanjut, Dedi menilai Purbaya seharusnya juga memeriksa dana yang mungkin mengendap di kementerian. Ia juga menyinggung masih adanya dana bagi hasil DBH dari pemerintah pusat tahun lalu yang belum dilunasi sebesar 191 miliar rupiah. Dedi pun menyatakan seluruh belanja publik di Jabar kini meningkat pesat dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebagai tindak lanjut, pada Rabu 22 Oktober 2025 melalui akun TikTok-nya, Dedi mengatakan langkah pertama yang ia ambil adalah memanggil seluruh pejabat di Pemprov Jabar. Jika ada pegawai Pemprov Jabar yang kedapatan membuat sertifikat deposito menggunakan dana APBD, Dedi menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan. Keputusan tersebut akan ia ambil tanpa kompromi jika terbukti ada pegawai yang membuat deposito tanpa sepengetahuan dirinya. Selain itu, Dedi juga menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kemendagri untuk mencocokkan data, bahkan berkoordinasi langsung dengan Bank Indonesia untuk menelusuri sumber data yang menjadi polemik tersebut. Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu, saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu. Menjawab tantangan Kang Dedi, Purbaya mengingatkan seluruh data yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia, bukan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan data mengenai dana daerah yang masih tersimpan di bank sebenarnya pertama kali diungkap oleh Mendagri Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 20 Oktober 2025. Purbaya kemudian membantah anggapan bahwa dirinya menyinggung secara khusus Pemprov Jawa Barat. Ia bahkan menduga Dedi menerima informasi yang kurang akurat dari stafnya. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Perdebatan antara Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memperlihatkan dinamika komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam isu pengelolaan keuangan publik. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi data meski dari sudut pandang yang berbeda. Purbaya menekankan tanggung jawab daerah dalam mempercepat belanja agar uang negara tidak mengendap. Sementara Dedi menegaskan komitmennya terhadap tata kelola fiskal yang terbuka dan efisien. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.